warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Kepada Al-Ustadz Abu Hamzah Usman Abdul Mujib Al-Bandari hafizahullah ta'ala, kepada para peserta kajian Zoom rutin yang kami hormati, marilah kita subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan untuk mengikuti kajian online haji, dan alhamdulillah beliau penghulu ta'ala telah berada di tengah-tengah kita untuk melanjutkan pembahasan terakhir kemarin, yaitu tentang miqat dan juga ihram. Insyaallah malam hari ini kita saksikan kajian pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil faidah dan bisa mengamalkannya kepada Al-Ustadz Abu Hamzah hafizahullah ta'ala. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini atau sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan tentang fikih manasik haji, tentang adabul ihram, adab etika berihram. Adab atau etika berihram banyak sekali, di antaranya adalah adab yang pertama an-nadzafah. An-nadzafah artinya bersuci atau mandi. Yang dimaksud dengan nadzafah adalah membersihkan tubuh kita dari bau yang tidak sedap, yaitu dengan cara mandi. Sekalipun para wanita yang sedang haid dan nifas pun dianjurkan, disunahkan untuk mandi. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah memerintahkan Asma bin Umais, sementara Asma bin Umais dalam kondisi haid. Ya. Begitu pula ibunda kita Aisyah juga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mandi sebelum berihram, ya, padahal dia dalam kondisi haid. Kemudian yang kedua, at-tatayyub, ya, tatayyub, memakai wewangian pada tubuh kita. Ya, ini tentu khusus bagi laki-laki, ya. Khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak dianjurkan tatayyub. Oleh karenanya ibunda kita Aisyah pernah menuturkan, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dahulu pernah memberi wewangian pada tubuh Rasulullah SAW sebelum beliau berihram. Sebelum beliau berihram. Kemudian yang ketiga adalah at-tajarrud minal makhid lidzakar, ya. Adab yang ketiga, at-tajarrud, melepaskan diri dari berpakaian yang membentuk tubuh, ya. Yang masyhur di kalangan kaum muslim mengatakan orang yang berihram itu bagi laki-laki harus memakai pakaian yang tidak berjahit,
Tapi yang dimaksud tidak berjahit adalah kullu ma yukhatu 'alal 'adwi kal qamis was sarawil. Jadi maksud di sini etika orang yang berihram bagi laki-laki adalah berpakaian dengan pakaian yang tidak berjahit. Yang dimaksud adalah pakaian yang tidak membentuk tubuh. Maksudnya di sini adalah athiyab al-adiyah, meninggalkan pakaian kebiasaan yang kita pakai, seperti baju top atau baju kemeja, celana, sekalipun celana dalam pun tidak boleh bagi laki memakai celana dalam. Jadi betul-betul memang yang dipakai bagi orang yang berihram itu hanya 2 helai kain saja, tidak ada tambahan kaos dalam, celana dalam, atau pakaian yang lainnya. Itu adab yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagi wanita, adab yang keempat bagi wanita, dia berihram dengan pakaian apa saja. Bagi laki-laki sunnahnya pakaian 2 pakaian ihram berwarna putih. Ini afdolnya, ya. Adapun seandainya berihram dengan kain warna selain putih boleh, tetapi afdolnya dengan 2 lembar atau 2 helai kain yang berwarna putih. Adapun bagi wanita, ya, maka berihram dengan pakaian apa saja. Yang terpenting Allah takuna siyabu zinatin, yang terpenting syaratnya pakaian yang dipakai itu bukan pakaian yang bersifat zina. Ya, zina itu dipakai menjadi fitnah bagi laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ya. Kemudian bagi wanita adabnya tidak memakai qafazain, tidak memakai kaos tangan. Nah, kaos tangan nggak boleh. Kemudian tidak boleh pakai niqab. Kemudian bagi wanita tetap wajib memakai kaos kaki. Walaupun tadi tidak boleh pakai niqab, tetapi hendaknya ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya menutup wajahnya selain dengan niqab. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara adab ketika orang hendak berihram, ya, bersuci artinya dengan cara mandi, kemudian memakai wangian pada tubuhnya bagi laki-laki, kemudian meninggalkan pakaian yang membentuk tubuh atau berjahit. Yang dimaksud di sini adalah pakaian yang biasa kita pakai. Kemudian bagi wanita memakai pakaian apa saja selagi tidak tasyabuh dengan laki-laki, tidak membuat fitnah kaum laki-laki pakaiannya, ya. Bahkan sungguh disayangkan sebagian kaum hawa, ya, kaum wanita, kami saksikan sendiri mereka pakai baju ihram putih tetapi pakaiannya nyerawang, wala'iyadzubillah. Berpakaian tetapi telanjang. Ya, ini sangat bahaya, apalagi bermaksiat di tempat-tempat yang di situ banyak orang, dan di situ adalah tempat yang mulia, ya, tempat yang mulia di dunia, ya, di tempat dan waktu yang mustajab. Tetapi sebagian ibu-ibu, ya, hadahunallah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka yang memakai baju tetapi telanjang. Ini jelas bisa merusak ibadah umroh dan hajinya. Ikhwani wa akhwati rahmani rahimahullah. Kemudian bahasan yang kedua, hukmu isytirat fil ihram. Hukum mengucap bersyarat ketika hendak berihram. Pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika ada seorang laki-laki, dia sudah berihram dari miqat, pakai baju ihram, kemudian datang ke Mekah, ternyata sampai di Mekah nggak mampu melanjutkan tawaf. Maka ada 2 keadaan.
seandainya tidak mampu melanjutkan ibadah umrohnya atau hajinya, maka ada dua keadaan. Seandainya dia beristirat ketika berada di mikot, istirat itu mengucapkan fa'in habasani habis famahilli haitsu habastani, ya, sehingga dia mengucapkan kalimat syarat, ya, fa'in habasani habis, jika ada penghalang yang menghalangi diriku, maka tempat tahalulku adalah di mana saya terhalang di situ. Artinya ketika seorang muslim dan muslimah ketika berada di mikot sudah mengucapkan kalimat syarat, seandainya ada uzur tidak bisa melanjutkan umroh atau haji, disitulah boleh kita bertahalul. Artinya tidak melanjutkan ibadah umrohnya atau hajinya. Dan tidak fala syai'a alaih, dan tidak kena dam. Namun kondisi yang kedua, seandainya ketika berada di mikot tidak beristirat, tidak mengucapkan kalimat syarat, maka dia mesti menunggu sampai sehat, sampai sembuh. Kalau tidak memungkinkan, ya karena memang malah bahkan tambah sakitnya tambah parah, ya dibawa ke rumah sakit, ya maka dia harus membayar fidyah, memotong seekor kambing sebagai tebusan, kemudian dibagikan kepada fuqara Mekah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hukum beristirat ketika berihram, mengucapkan kalimat syarat ketika berihram berada di mikot, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dhahaba ba'du ahli ilmi ila syar'iyyatihi. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berpendapat disyariatkan setiap muslim dan muslimah ketika berada di mikot, setelah mengucapkan talbiyah, setelah berniat berihram, kemudian mengucapkan labbaika umratan, labbaika hajan, mengucapkan apa? Kalimat syarat. Fa'in habasani habis fa'amahilli haitsu habastani, ini juga penting dihafalin. Nah, sebagian ulama pendapat yang pertama disyariatkan mengucapkan ini. Ya, kapan itu? Ba'da ta'yinin nusuk wa talbiyah bidalik. Setelah niat memasuki ibadah haji tertentu dan bertalbiyah dengan ibadah yang diniatkan itu, ya, bertalbiyah mengucapkan labbaika umratan labbaika hajan. Oleh karenanya pendapat pertama ini mereka mengatakan ada dua faedah. Faedah seseorang ketika berada di mikot mengucapkan syarat ini. Faedahnya, anhu idza aqahu aduun aw maradun aw dhihabu nafaqatin aw ayu udhurin nal adar jaza lahu tahallul min ihram. Faedah yang pertama, ketika ada yang penghalang yang menghalangi dirinya karena ada musuh, orang jahat yang menghadang adanya, atau sakit, atau kehabisan bekal, atau ada udzur-udzur yang lainnya, maka boleh baginya bertahallul dari ihramnya. Artinya melepaskan baju ihram, mandi, kemudian pakai baju biasa dan tidak kena dam. Ini faedah yang pertama. Ya. Faedah yang kedua, bahwasanya kapan saja ia bertahallul dari ihramnya disebabkan karena telah mengucapkan kalimat syarat ketika berada di mikot, fala syai'a alaih, maka tidak terkena dam, tidak kena harus membayar tebusan berupa menyembelih seekor kambing. Ya, dalil mereka adalah hadis Duba'ah bintu Zubair. Duba'ah bin Zubair pernah mengatakan, ya Rasulullah, seorang wanita, dia mengatakan, ini imra'atun uridul hajj wa ana syakiyah. Wahai Rasulullah, saya adalah seorang wanita. Saya ingin melaksanakan ibadah haji sementara saya sakit. Maka kata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujji washtariti anna mahali haitsu habastani. Ya. Habasatni. Jadi kata Nabi disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih kepada seorang sahabiah yang bernama Duba'ah binti Zubair. Nabi bersabda, huji, engkau berhajilah dan ucapkanlah syarat, ya, bersyarat ketika berada di mikot, yaitu bahwasanya
jika ada penghalang yang menghalangi diriku untuk melanjutkan melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka tempat tahallulku adalah di mana saya tertahan. Artinya ini pendapat pertama di kalangan ulama, apakah mengucapkan kalimat syarat berada di mikot ini dianjurkan atau tidak. Yang pertama dianjurkan, disyariatkan berdasarkan hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kemudian pendapat yang kedua, wa dzaba akharun annahu la yakunu illa liman ihtajahu li khaufin aw marad. Pendapat ulama yang lainnya bahwasanya mengucapkan kalimat syarat ketika berada di mikot, ya, setelah mandi, setelah memakai baju ihram, kemudian setelah bertalbiyah, ya, berniat dan talbiyah, berihram dan talbiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu, tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang butuh, memerlukan kalimat syarat ini. Karena apa? Khawatir karena sudah ada tanda-tanda sakit atau khawatir sakit, ada rasa kekhawatiran pada dirinya, ya. Ada kekhawatiran, ini syaratnya. Kalau nggak ada kekhawatiran, insya Allah saya bisa melanjutkan ibadah umroh sampai selesai, melanjutkan ibadah haji sampai selesai, nggak perlu. Ya, maka tidak perlu. Kenapa? Karena Nabi, hujahnya mereka adalah karena Nabi SAW tidak pernah menganjurkan atau mengarahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengucapkan syarat kecuali kepada sahabiyah bernama Doba'ah, ya, Doba'ah bintu Zubair, karena Doba'ah ini sakit, gitu. Tapi bagi yang sakit tidak. Ini pendapat yang kedua. Maka kira-kira mana di antara dua pendapat yang rojih atau yang lebih nyaman? Maka di sini Syekh Sa'ad bin Sa'id Al-Hajuri hafizahullah, beliau mengatakan barangkali mengucapkan syarat semacam ini di zaman sekarang ini, di mana zaman sekarang ini banyak hawadis, banyak insiden, ya, kecelakaan, dan banyak penyakit dan padatnya manusia, ya. Barangkali ini lebih aisar alaihim, arfaq bin nas wa aisar alaihim, artinya lebih santun, lebih pantas untuk diucapkan dan lebih mudah bagi mereka, ya. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan syarat, tadi ada dua faedah. Faedah pertama, ketika kita tidak mampu melanjutkan, ya sudah, kita bertahalul. Yang kedua, tidak terkena dam, tidak kena denda, ya. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimullah, pembahasan yang ketiga, anwa'un nusuk, macam-macam daripada macam di antara jenis ibadah haji. Jadi dikatakan bahwasanya an-nusuk atau al-ansak salah satu anwa', ya. Yukhayyaru al-haju bainaha. Jadi macam ibadah haji itu terbagi dari 3 jenis atau macam. 3 jenis ibadah haji atau 3 macam. Seseorang yang hendak berhaji boleh memilih mana saja yang ia sukai, mana saja, ya, mana saja, tidak harus tamattu, tidak harus ifrad, tidak harus haji qiran, ya. Kemudian dijelaskan bahwasanya apa sih haji tamattu? Haji tamattu kemarin juga ada pertanyaan, wa huwa yuhrima bil umrah wahdaha fi asyuril haji. Seseorang dikatakan mau melaksanakan ibadah haji tamattu jika dia berihram melaksanakan umroh dengan terpisah, artinya sendiri umroh secara sempurna di bulan-bulan haji. Kapan itu bulan haji? Dimulai dari awal bulan Syawal sampai 10 awal bulan Dzulhijjah, artinya 2 bulan 10 hari. Nah, di bulan-bulan itu sebelum tanggal 9, ya, sebelum tanggal 8 atau sebelum tanggal 9 berumroh secara tersendiri, dari mulai tawaf sampai mencukur rambut kepala kemudian mandi, ya. Maka ini dikatakan orang tersebut mengambil haji tamattu, ya. Tentunya ketika berada di mikot sudah ada niatan ingin melaksanakan haji tamattu, kemudian bertalbiyah
Allahumma labbaika atau labbaika umratan mutamatti'an biha ilal haji. Nah, setelah itu selesai umroh, dia bertahalul. Ya, sebagian kaum muslim menganggap tahalul itu cukur, tidak. Yang maksudnya tahalul adalah larang-larang yang tadinya kita sedang berihram terlarang atau dilarang, ya, maka setelah itu diperbolehkan. Makanya terakhir amalan ibadah umroh adalah cukur, atau setelah cukur baru kita tahalul, mandi pakai baju biasa. Nah, kemudian pada tanggal 8 berihram kembali di mana ia tinggal di hotel di Mekah atau di Mina. Nah, di situ memulai berihram kembali, labbaika, dengan mengucapkan labbaika hajan, ya, berihram kembali, mandi dulu disunahkan tadi, pakai minyak wangi pada tubuhnya, pakai baju ihram, kemudian mengucapkan labbaika hajan. Jadi talbiyahnya 2 kali. Pertama talbiyah ketika berada di miqat, yang kedua ketika tanggal 8 imma pagi, imma siang, imma sore, ketika berada kita di Mina atau di tempat di mana kita tinggal. Kemudian yang kedua, jenis ibadah yang kedua adalah qiron. Apa sih qiron? Maksudnya wa huwa ayyuhrima bil umrah wal hajj ma'an. Yaitu seseorang ketika hendak berhaji, dia berniat, ya, melaksanakan ibadah umroh dan haji bersama-sama. Ayyuhrim bil umrah thumma yadkhulu 'alal hajj qabla syuru'i fi tawafiha. Jadi berihram untuk umroh kemudian masuk ibadah haji sebelum dimulainya ketika dia melakukan tawaf. Artinya ketika berada di miqat, dia berniat untuk melaksanakan ibadah qiron, ya. Kemudian bertalbiyah, mengucapkan talbiyah labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. Maka ketika nyampe ke Mekah disunahkan tawaf qudum. Ya, hanya tawaf qudum saja, tawaf qudum, hukumnya sunnah. Kalau tidak, loyo saya nggak sanggup lah melakukan sholat tawaf qudum, nggak apa-apa. Nanti ada kewajiban tawaf yang lain, yaitu tawaf ifadah tanggal 10, ya, tanggal 10 atau mungkin tanggal 11, dilaksanakan 11 atau tanggal 12, atau dibarengkan dengan tawaf wada, ya. Kemudian yang ketiga adalah macam ibadah haji yang ketiga adalah al-ifrad. Wa huwa yuhrim bil haji faqat minal miqat, yaitu berihram untuk haji saja ketika berada di miqat. Ya, miqat mengucapkan niatnya haji ifrad dan mengucapkan talbiyah labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian orang yang melaksanakan haji jenis qiran dan ifrad, maka wa yabqa ala ihrami hatta yuaddi amal haji. Dua golongan yang melaksanakan ibadah haji ifrad dan qiran tetap pada ihramnya, masih dia harus meninggalkan larangan ketika sedang berihram sampai ia melaksanakan amalan ibadah haji. Sampai kapan itu? Sampai tanggal 10, ya, makanya ini berat bagi jamaah haji yang datang awal Syawal atau awal Dzulqa'dah, atau ya awal Syawal, awal Dzulqa'dah. Ini berat. Kenapa? Karena dari sejak di miqat, ya, sampai tanggal 10 setelah melempar jumroh aqobah dan mencukur rambut kepala baru boleh bertahalul. Artinya memakai mandi, pakai baju biasa, ya. Makanya rata-rata jamaah haji dari luar negeri, ya, dari luar Saudi itu rata-rata mengambil haji tamattu, rata-rata. Kenapa? Karena masanya lama, 40 hari di Saudi, ada yang 35, ada yang 20 hari, ya, lama, cukup lama. Oleh karenanya
perbedaan antara haji ifrad dan qiron ada dua macam. Ya, ada dua hal ya. Perbedaan pertama dari sisi talbiyah. Tentunya niat dan talbiyah. Tentunya dari sisi niat dan talbiyah. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji qiron, dia mengucapkan labbaika umratan wa hajjan, kan gitu, mengucapkan talbiyah labbaika umratan wa hajjan. Sementara yang melaksanakan haji ifrad, ya labbaika hajjan, ya labbaika hajjan saja, tidak ada wong labbaika umratan wa hajjan, tapi labbaika hajjan saja. Ini perbedaan pertama. Itu hanya dua perbedaan. Adapun persamaannya nanti sama yang lain-lain. Kemudian perbedaan yang kedua, annal qarina yadbahu hadyan syukronillah. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji qarin ya, atau qiron, orang yang namanya qarin, ia wajib membayar atau menyembelih hadyu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wajib menyembelih hadyu ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Taala. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji ifrad tidak wajib menyembelih hadyu, tidak wajib. Termasuk kaum muslimin, kaum muslimat dari yang tinggal di Mekah atau penduduk Mekah itu juga kalau melaksanakan ibadah haji tamattu gak wajib memotong hadyu. Itu hanya dua perbedaan antara haji ifrad dan qiron. Ya, ifrad dan qiron. Nah, adapun tamattu tadi sangat jauh perbedaannya. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, afdalu anwa'in nusuk. Mana sih yang paling utama dari 3 macam jenis ibadah haji ini? Ya. Mana sih yang paling utama? Kalau sebagian kaum muslimin, bahkan kebanyakan mayoritas kaum muslimin menganggapnya haji tamattu lah yang paling afdol. Ya. Padahal menurut pendapat ulama tidak mesti, ya tidak mesti. Ya, para ulama berbeda pendapat antara mana sih yang paling afdol, yang paling utama antara ibadah haji tamattu, qiron atau ifrad. Di antara mereka ada yang mengatakan, oh tamattu lebih utama. Di antara ulama yang lain berpendapat ibadah haji qiron lebih utama. Yang lain berpendapat haji ifrad lebih utama. Jadi ada 3 pendapat. Dua imam madhab, yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, salah satu perkataan keduanya di antara perkataan atau fatwa dua imam ini mengatakan atau berpendapat annat tamattu'a afdol, bahwasanya ibadah haji jenis tamattu itu yang lebih utama. Ini pendapat pertama, pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Mereka berdalil dengan firman Allah, faman tamatta'a bil umrah ilal hajj. Jadi barang siapa melaksanakan haji tamattu, ya artinya famastaysara minal hajj, apa yang mudah didapatkan dari hewan sembelihan. Artinya di sini secara nas ada kalimat tamatta ya, haji tamattu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-196. Hujah yang kedua bahwasanya Nabi pernah bersabda seandainya ya artinya tidak mendahului dari urusanku, ya ketika itu Nabi haji qiron, artinya seandainya Nabi tidak membawa hewan sembelihan, maksudnya niscaya Nabi wa halaltu ma'akum, niscaya saya akan bertahalul kepada kalian. Artinya setelah umroh niscaya saya akan bertahalul, karena Nabi melaksanakan umroh ya tawaf qudum dulu, kemudian sa'i haji. Kemudian Nabi tidak tahalul karena Nabi membawa hewan sembelihan. Nabi mengatakan seandainya saya tidak membawa hewan sembelihan, tentu saya akan bertahalul bersama kalian, bersama para sahabat.
Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ya. Kemudian yang ketiga, haji tamattu lebih mudah dan lebih ringan dan lebih mudah bagi seseorang ketika melaksanakan ibadah haji. Ini pendapat yang pertama, haji tamattu lebih afdal dibandingkan haji jenis ibadah haji qiron atau ifrad. Qiron atau ifrad. Dan ada ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang kedua di antara ulama pendapat haji ibadah haji jenis qiron itulah yang paling utama. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahwasanya haji ibadah jenis ibadah haji itu lebih qiron itu lebih afdol. Mereka berdalil pertama bahwasanya Rasulullah SAW hajinya haji qiron bukan haji tamattu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan kepada nabinya yaitu supaya haji qiron. Tidaklah pilihan Allah melainkan itu yang utama. Haji qiron tidaklah pilihan Allah melainkan illa al-afdal, melainkan itulah yang utama. Karena itu pilihan Allah. Jadi Allah SWT telah memilihkan untuk nabinya supaya berhaji memilih jenis ibadah haji qiron. Ini hujahnya Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya haji ifrad lebih utama dibandingkan haji apa? Haji tamattu atau haji qiron. Inilah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, tadi berarti Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Yang afdal haji tamattu dan haji ifrad. Tetapi pendapat yang kedua ini didukung oleh Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i berpendapat demikian juga didukung oleh pendapat Imam Malik. Bahwasanya haji ifrad lebih utama. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah dia bertalbiyah dengan haji saja, hadis muttafaqun alaih. Ya, artinya mengambil haji ifrad. Wallahu a'lam. Di dalam riwayat lain Nabi mengambil haji qiron, tetapi riwayat lain Ibunda kita Aisyah mengkabarkan Nabi mengambil haji ifrad. Kemudian kedua hujahnya bagi yang berpendapat haji ifrad lebih utama daripada haji tamattu dan qiron, ya. Bahwasanya ibadah haji itu satu safar tidak walam yusyarikhu binusukin akhar. Tidak ada ibadah lain yang mengikutinya, menyertainya, seperti ibadah umroh. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah, dari tiga pendapat ini, mana kasih haji yang paling afdal, jenis ibadah haji yang paling afdal, maka kesimpulannya ya dilihat sikon, ya dilihat situasi atau keadaan, ya itu keadaannya bagaimana. Bagi orang datang ke Mekah mubakiron, datangnya awal Syawal, awal Dzulqa'dah, maka mengambil haji tamattu itu lebih afdol. Kenapa? Karena banyaknya dalil yang menganjurkan untuk melaksanakan ibadah haji tamattu. Artinya dilihat sikon. Jadi ketika awal Syawal, awal Dzulqa'dah, awal-awal di waktu boleh dilaksanakannya ibadah haji dimulai, kemudian jamaah haji datang ya dari awal Syawal atau awal Dzulqa'dah atau pertengahan Syawal atau pertengahan Dzulqa'dah, mengambil haji tamattu afdol. Karena apa? Banyaknya dalil-dalil yang menganjurkan untuk mengambil haji tamattu. Dan haji tamattu itu, jenis ibadah haji tamattu adalah lebih mudah bagi seseorang yang masa waktu hajinya itu lama. Kemudian barang siapa yang datang ke Mekah terlambat,
ya sudah mendekati hari-hari berhaji, sementara memang pada tahun itu pernah berumroh. Di antara antum sudah umroh Ramadan, umroh Syawal, ya. Sebelum bulan haji sudah umroh, maka kata Syekh, mengambil haji ifrad lebih utama baginya. Jadi tengok sikon. Kalau sebelum melaksanakan ibadah haji, sebelum datangnya bulan-bulan haji, sebelum bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kok pernah umroh Ramadan, umroh sebelum Ramadan, ya. Ini kata Syekh rahimahullah, fal ifradu afdallahu, maka mengambil haji ifrad lebih utama baginya. Kemudian waman saqa al hadiya, barang siapa yang ketika ke Mekah membawa hewan sembelihan seperti Nabi, maka mengambil haji qiran lebih utama baginya. Karena Nabi tadi bersabda, seandainya tidak membawa hewan sembelihan, tentu saya akan bertahlul bersama kalian mengambil haji tamattu, kan begitu ya. Tapi karena Nabi membawa hewan sembelihan, maka Nabi mengambil haji qiran. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Saya kembalikan pada moderator. Saya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakatuh atas materi kajian yang telah disampaikan. Semoga kita bisa mengambil faedah dan bisa mengamalkannya. Silahkan bagi yang sudah siap dengan pertanyaannya untuk ditulis, atau bisa juga langsung dengan cara klik raise hand, nanti bisa bertanya secara langsung. Untuk informasi kajian ini insya Allah di live streaming di Facebook Yayasan Miftah Dar As-Sa'adah, yang insya Allah akan berlangsung kajiannya sampai tanggal 23 Juni. Jadi silahkan diikuti, kemudian bisa dirangkum, dan nanti bisa menjadi murojaah, bisa dimurojaah di saat dibutuhkan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bismillah. Dari Zoom user. Ini namanya Zoom user. Bismillah, izin bertanya. Bagaimana dengan KBIH yang mengadakan umroh berkali-kali dalam sekali safar? Seperti apa yang utama atau afdolnya? Syukron. Barakallahu fikum. Sebenarnya dalam masalah ini terjadi ikhtilaf, ya. Terjadi ikhtilaf indal ulama, bainal ulama. Jadi umroh berkali-kali dalam sekali safar, ya. Di antara ulama ada yang berfatwa boleh, ya. Di antara ulama yang berpendapat tidak, ya, tidak boleh. Seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, itu tidak boleh sekali safar berumroh berkali-kali. Dan para masyayikh ketika kami pernah bertugas, ya, menemani para mufti di musim haji, mereka condong menganjurkan cukup umroh sekali. Kenapa? Karena zahmahnya, padatnya kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah haji wajib atau umroh wajib, umroh pertama kali atau haji pertama kali. Jadi untuk kemaslahatan, demi kemaslahatan juga, demi kemaslahatan, maka pemerintah Arab Saudi juga membatasi, ya, ketika kita berumroh mendaftar lewat aplikasi nusuk juga, kalau yang sudah umroh Ramadan itu nggak bisa 2 kali, cukup sekali. Nah, itu bukti pemerintah Arab Saudi melihat dan menimbang untuk maslahat, ya. Termasuk juga yang
tidak pakai baju ihram tidak boleh sholat di pelataran tawaf. Ya, itu juga bukti bahwasannya demi kemaslahatan, ya. Makanya sebagian kaum muslimin ada yang mau sholat sengaja pakai baju ihram biar boleh masuk pelataran tawaf. Ini nggak benar, itu jelas tidak dibenarkan, ya, jelas tidak dibenarkan. Jadi pendapat yang rajih insyaallah wallahu a'lam bishawab, ya, berdasarkan maslahat, ya, maslahat berdasarkan riwayat-riwayat atau tidak ada di antara sahabat yang mengulang-ulang umroh dalam satu safar 2 kali, 3 kali. Ya, walaupun ada travel menganjurkan, ya, ustadz, sebagian ustadz ada yang promo, ya, artinya bahkan travel promosi badal umroh, badal haji gitu, ya. Tapi kita melihat mana maslahatnya. Maslahat untuk tidak mengulang-ulang umroh dalam satu safar, ya. Apalagi tadi yang biar bisa masuk ke pelataran tawaf sehingga pakai baju ihram ini jelas menyelisihi aturan pemerintah, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah di antara kalian. Jadi wallahu a'lam bishawab, memang ada 2 pendapat, tapi yang rajih insyaallah tidak disyariatkan safar dalam satu safar mengulang-ulang umroh berkali-kali, apalagi situasi dan kondisi semakin hari semakin tahun, ya, kaum muslimin itu semakin diberi oleh Allah kemudahan, kekayaan harta, ya, sehingga Makkah, ya, seandainya tidak dibatasi pelaksanaan ibadah haji, tentu kaum muslimin, ya, akan mengalami, ya, musibah karena padatnya, saling bertabrakan, saling berbentrokan, ya. Bahkan kami dahulu ketika belum dibatasi, istilahnya belum tegas pemerintah membatasinya, itu ketika kita tawaf wada itu kita kayak berenang, istilahnya berdiri saja sudah kedorong, ya, berdiri saja sudah kedorong, padahal kita laki-laki, bagaimana kalau ibu-ibu yang sudah tua, anak-anak, mana gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan yang masuk lagi dari Muhammad ini, ya, dari, ya, Muhammad. Sebentar. Bismillah, Ustaz. Bagaimana nantinya teknis untuk membayar hadyu? Apakah cash atau transfer? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jadi membayar hadyu yang paling afdal tentunya yadan biyadin, ya, paling afdal dalam artian cash, serahkan langsung, ya kan. Kemudian juga hadyu atau hewan yang mau disembelih sudah kita lihat, ya, secara langsung. Ini yang paling afdal. Tetapi diperbolehkan kita membayar transfer atau tidak melihat hewannya, yang penting kita istiqoh, yakin kalau si fulan yang diberi amanah ini insya Allah amanah dilaksanakan, ya, insya Allah amanah dilaksanakan. Seperti pemerintah Arab Saudi sendiri memberikan peluang bagi bank rojihi atau lembaga tertentu lah, yang jelas mereka membuat pos-pos terutama di Mina, ya, terutama di dekat Jamarot, pos-pos pembayaran hadyu, ya, pembayaran hadyu secara cash atau membayar dengan kartu kredit, artinya dengan ATM, ya, secara cash atau membayar kartu ATM, artinya intinya diwakilkan boleh. Tentunya juga ketika kita menyembelih hadyu dengan tangan kita yang paling afdol kan begitu, tapi bisa diwakilkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan.
Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bon Cafe. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan para jamaah khusus jamaah Al-Rojihi ini rata-rata mengambil haji yang mana? Tamatu, Qiron, atau Ifrad? Dan adakah yang membimbingnya baik yang melaksanakan Tamatu, Qiron, sama Ifrad? Baik, Akul barakallahu fikum. Sebenarnya yang terpenting sebenarnya ibadah umroh haji adalah kita membekali diri ilmu ya terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Adapun di lapangan terkadang kita itu sulit untuk bersama-sama terus, terkadang ya sebagai pembimbing saya pribadi ketika bisa berangkat umroh atau bimbing jamaah umroh atau haji kadang sangat sulit untuk bisa bersama-sama terus ya. Makanya yang terpenting kita berbekal ilmu terlebih dahulu seperti kajian semacam ini kita ikuti, kemudian buku-buku panduan tentang umroh dan haji kita hafalin, kita baca-baca ya, hal yang tidak paham ditanyakan sekarang sehingga kita tidak terlalu menggantungkan pada pembimbing. Ya kita insya Allah siapkan pembimbing, ustadz yang menyampaikan materi ketika berada di perjalanan, ketika hendak tawaf dan sa'i, tapi kenyataannya kadang susah ya, kadang susah bersama-sama. Jadi nasihat ana ya, pengalaman pribadi ya ketika awal berhaji ya ana sangat butuh ilmu ya, artinya butuh ilmu ketika itu kita mesti harus belajar ilmu, kemudian ketika praktek di lapangan kita juga minta bimbingan syekh gitu kan, tanya-tanya kepada syekh ya. Itu memang pembimbing itu penting sekali saya katakan, tetapi berbekal ilmu terlebih dahulu lebih penting ya. Karena kalau kita mengandalkan ustadz kita, pembimbing kita, bisa jadi kita jadi taklid buta. Iya kalau ustadznya tahu tata cara ibadah haji sesuai tuntunan Nabi. Kalau tidak ya kita bisa ibadahnya rugi dong, karena syarat ibadah diterima oleh Allah pertama ikhlas lillah, yang kedua mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari Maurid. Bismillah, mau bertanya Ustaz, ketika di Arafah dan Musdalifah, barang-barang apa saja yang perlu dibawa? Apakah perlu membawa alas sholat atau selimut? Syukron. Ketika kita ke Arafah, ya, kita ke Arafah cukup, insya Allah kita akan mendapatkan payung, ya, insya Allah biasanya itu payung penting sekali dibawa. Kemudian kita membawa sajadah, ya, penting. Kemudian selimut tidak perlu, kita musim panas ya kan, walaupun disediain di selimut di Mina nggak perlu, kita nggak butuh pakai selimut ya, panas sekali saat ini. Jadi istilahnya kita hanya memakai baju ihram yang ada pada tubuh kita, nggak perlu pakai bawa baju salin tentunya kan gitu ya. Terus makanan minum juga sudah disiapin alhamdulillah di Arafah. Tidak perlu membawa apa-apa sebenarnya, mungkin sajadah lah. Tentu membawa mushaf itu penting ya Arafah, karena kita capek dzikir, capek berdoa, baca Quran kan gitu. Itu penting sekali. Bawa buku-buku tentang dzikir, doa ini juga sangat penting bagi yang nggak hafal, baca, boleh baca. Karena di hari Arafah adalah hari untuk berzikir, berdoa ya, bermunajat kepada Allah SWT di waktu dan tempat mustajab. Allah alam bisawab. Naam, jazakumullahu khairan. Belum ada pertanyaan lagi yang kita bacakan soal fatwa dari Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
rahimahullah, soal yang ke-457. Hal yajuzu al-i'timaru 'anil mayyit? Apakah boleh mengumrohkan, badalin umroh untuk orang yang mati, ya, yang sudah mati, ya. Jadi, pernah kita bahas juga, tetapi penting diulang kembali karena sebagian atau di antara ustadz ada yang berfatwa tidak boleh kita badalin umroh atau haji kecuali anaknya yang badalin. Ini adalah pendapat yang tidak tepat, ya, karena riwayat-riwayat ada dan ada dasarnya. Al-jawab qala Syekh rahimahullah, yajuzu al-i'timaru 'anil mayyit kama yajuzul hajju anhu. Jadi diperbolehkan seseorang membadalin ibadah umroh orang yang sudah mati, begitu pula boleh membadalin ibadah haji bagi orang yang sudah mati. Wa kadzalika tawaf anhu yajuz, begitu pula ketika seseorang bertawaf niatnya biar orang tua dapat pahala, ya. Boleh. Wa kadzalik jami'ul a'mal as-shalihah tajuzu 'anil mayyit. Begitu pula semua amal soleh boleh diniatkan untuk orang yang sudah mati. Oleh karena Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan kullu qurbatin fi'luha wa ja'luha wa ja'lu thawabiha li hayyin aw mayyitin muslimin nafa'ah. Ini perkata Imam Ahmad. Ini kaidah penting, ya. Sebagian kaum muslimin kan nggak boleh kita mendoakan orang yang sudah mati umpamanya, meyakini seperti itu. Nggak bakalan nyampe pahalanya. Ini keliru. Yang soalnya pahalanya nyampe insya Allah. Kata Imam Ahmad, semua kurba, semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukannya atau pahalanya istilahnya dihadiahkan, diniatkan, ya, diniatkan untuk orang yang masih hidup atau sudah mati, tapi syaratnya muslim atau muslimah, maka kata Imam Ahmad nafa'ah, bermanfaat. Makanya di antara ciri seorang muslimah yang memiliki hati yang bersih, memiliki kesucian hati, suka mendoakan muslim yang lainnya. Sebagaimana Allah firmankan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului keimanan kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di hati-hati kami ini ada rasa hasad, rasa dengki kepada orang yang beriman. Ini doa yang Allah SWT perintahkan atau anjurkan dan Rasulullah amalkan, mendoakan kebaikan orang-orang muslim. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, di antara dakwah atau doa yang mustajabah, doa bidhohril ghaib. Ini penting sekali, ikhwan. Doa bidhohril ghaib, ya, mendoakan. Doa bidhohril ghaib itu artinya mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ada orang yang memusuhi kita doakan supaya dia bertobat, dapat hidayah. Ya, itu doa yang mustajab, ikhwan. Doa yang mustajab. Doa bidhohril ghaib. Oleh karena Imam Ahmad mengatakan kullu qurbatin fi'luha wa ja'lu thawabiha li hayyin aw mayyitin muslimin nafa'ah. Semua amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah yang ia lakukannya dan ia jadikan, berniatkan pahalanya untuk orang yang masih hidup atau sudah mati, syaratnya adalah orang tersebut muslim yang masih hidup atau mati, ini saya bermanfaat. Walakinna du'a lil mayyit afdal min ihdath thawab lahu. Akan tetapi kata Imam Ahmad, mendoakan orang yang sudah mati itu lebih utama daripada memberikan hadiah pahala untuknya.
Wadalil ala hadza, dalil atas hal ini adalah sabda Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang meninggal dunia, ya, seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan baginya. Di sini ya ta'ulah, yang mendoakan, bukan ya ta'abbadulah, yang mau beribadah untuknya, bukan, tetapi mendoakan. Ini redaksi lafadznya, anak yang saleh yang mau mendoakan. Itu diantara amalan yang tidak bakal terputus bagi amalan jariyah itu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang paling afdal kata Imam Ahmad, mendoakan bagi orang yang sudah meninggal dunia, ya. Kalau orang sudah meninggal banyak didoakan, doakan semoga diampuni dosanya, semoga dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, diluaskan, dilapangkan kuburannya. Itu doa-doa yang dianjurkan. Tapi seandainya kita berkorban, niatnya saya ingin berkorban, saya niatkan pahalanya buat orang tua saya yang sudah meninggal, boleh. Ya, karena apalagi anak, ya, orang lain saja, untuk orang lain boleh, apalagi anak. Bahkan semua amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak kita itu orang tua dapat pahala, karena tadi waladin soleh. Ya, apalagi mau yad'ulah, mendoakan. Anak soleh ini mendoakan lagi. Amalan perbuatan anak soleh dan solehat itu merupakan amalan jariah kita, terlebih jika anak ini mau mendoakan. Makanya kita ajarin anak kita doa yang diajarkan oleh Nabi untuk mendoakan kedua orang tua, Rabbi khirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi kesimpulannya, pada asalnya hukum badalin umroh atau haji itu boleh-boleh saja, baik yang masih hidup maupun sudah mati. Kalau masih hidup, yang dibadalin syaratnya orang tersebut itu sebenarnya mampu secara materi, tetapi secara fisik tidak mampu menjalani ibadah haji. Atau yang kedua, dia sakit, tapi sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, nggak boleh dibadalin masih hidup kok, dibadalin umroh, dibadalin haji, ya nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang disampaikan. Menarik sekali dari beberapa hal yang disampaikan beliau, Ustadz Abu Hamzah. Bahkan sampai tadi kita disinggung masalah berkaitan mendoakan saudara kita sama muslim. Mungkin ini juga tips juga ya Ustadz, ketika kita sedang mengantri mungkin di ATM atau di saat di pom bensin, banyak-banyak melafadzkan doa tersebut ya Ustaz. Beristighfar, mendoakan ya Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumun hisab, itu boleh ya Ustaz? Ya boleh, doa. Boleh, termasuk doa yang mustajab. Artinya doa yang didoain itu tidak tahu. Jadi memang betul-betul bukti kita ikhlas, ya. Masya Allah. Orang memusuhi kita doain, mudah-mudahan dapat hidayah, ya kan. Itu juga menunjukkan kesucian hati kita. Masya Allah. Nah, jadi banyak sekali insya Allah faedah yang kita petik pada kajian malam hari ini. Intinya adalah kita terus semangat menuntut ilmu,
karena seperti perkataan Imam Bukhari bahwa babul ilmi qoblal qauli wal amal, ya. Jadi kita harus berilmu sebelum berkata dan beramal. Maka silahkan diikuti terus kajiannya sampai nanti tanggal 23 Juni. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami juga ingin menginformasikan bahwa beliau Al-Ustadz Abu Hamzah punya program yang bagus di Indonesia, yaitu berkaitan dengan Islamic Center yang sedang disiapkan untuk nantinya bisa menyebarkan ilmu melalui pondok pesantren. Insya Allah kita mohon doa dan dukungannya kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kami juga membuka kesempatan ketika ada yang mau berdonasi mendukung, insya Allah nanti akan mendapatkan bagian pahala jariah. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.